5670 bikin asik hidup lo. Selamat sore semuanya teman-teman subscriber dari podcast tercinta kita. Cantik banget sumpah, insecure aku. Selamat sore semuanya sekali lagi buat teman-teman, semoga semuanya sehat selalu dan karena ini masih di masa pandemik, semoga teman-teman selalu menaati protokol kesehatan juga, terus jaga imun, jangan lupa vaksin ya. Udah vaksin? Udah, alhamdulillah. Dan hari ini 5670 kedatangan bintang tamu. Bintang tamu yang super duper, aduh aku insecure, cantik banget ya. Apa nih? Ukti ya, tapi bukan Nakti ya. Enggak ya. Aku mau ngomong bahasa Padang, tapi coba deh ngomong bahasa Padang ke aku. Selamat pagi, selamat sore gitu. Selamat sore. Selamat sore gitu. Oke, baik. Dari Padang jauh-jauh terbang kita datangkan langsung, barusan datang buat menceritakan kisahnya ke teman-teman podcast 5670 gitu ya. Oke, halo Anissa. Aduh namanya susah banget nih. Anissa Mardatila. Anissa Mardatila. Tadi kita sudah bicarakan, kita datangkan langsung dari Padang. Bisa masak Padang tapi? Apanya? Bisa masak nggak? Bisa. Masakan Padang? Nggak terlalu. Tapi bisa lah, ikut-ikut kayak gitu. Bisa, lumayan. Anissa, panggilnya Nisa aja ya? Nisa, Marda, Nisa ya? Nisa, umurnya berapa Nis? 22 tahun ini. 22 tahun, masih muda lah, masih sepantaran lah gitu. Masih 22 tahun, sekarang kesibukannya apa Nis? Ngerjain skripsi. Oh, skripsi semester akhir ya? Iya. Oh, oke. Semoga nanti skripsinya segera selesai. Amin. Terus nanti ke depannya biar sukses gitu ya. Terus hobinya apa nih Kamu cantik, terus banyak suka nggak nih kira-kira? Biasa aja ya. Terus hobinya apa misalnya? Hobinya nggak ada aja. Apa? Tidur, rebahan. Rebahan. Kamu rebahan ya? Sama dong, berarti aku juga di rumah biasa aja, aku juga kalau nggak makan tidur, tiktokan gitu. Iya kan? Punya tiktok ya? Oke, nanti di follow akun tiktoknya Nisa ya. Jangan, kenapa? Nggak mau aja. Nah sekarang kalau misalnya ngomong tiktok nih, banyak banget sekarang tiktok yang apa ya, yang unik-unik gitu. Nisa suka nggak ngeliatin kayak gitu? Suka ya. Sekarang tuh di TikTok tuh banyak hal yang nambah pengetahuan gitu loh. Benar. Kayak apa yang di share di Instagram tuh beda banget gitu loh. Iya benar. Benar banget. Kalau kata orang-orang kayak rakyat TikTok. Iya. Itu emang lebih nerima aja. Sekarang tuh kemasannya TikTok juga lebih bagus juga ya. Emang bener sih sekarang banyak orang yang menggunakan TikTok tuh untuk hal positif, untuk apa ya, mengasih info tentang apapun ya. Jadi ya tentang positif. Jadi gunakanlah sosial media dengan baik gitu. Bener ya. Nah, ini Nisa nih cantik banget dari Padang. Ada suku ya, mesti ya? Sukunya apa nih? Suku aku Tanjung. Suku Tanjung. Bapak ibu berarti asli Padang? Asli. Wah, luar biasa. Emang kalau orang Padang tuh khas ya mukanya ya? Kayak cantik-cantik gitu. Nggak kalah jauh sama orang Ngalian. Ngalian tuh juga ada kepadangannya. Kalau Padang murah. Oke, Nisa 22 tahun, skripsi lagi jalan. Terus ada penyemangat skripsi nggak kira-kira? Yang nemenin skripsian kayak gitu? Yang nemenin skripsian nggak ada, tapi ada nyemangatin? Ada, semuanya nyemangatin. Kalau nyemangatin, terus diri sendiri nyemangatin. Oke. Gak harus ya diri sendiri semua nyemangatin. Kalau cewek itu ada nyemangatin nggak kira-kira? Alhamdulillah. Ada. Wah. Terus tadi cowoknya sepantaran, satu jurusan. Wah, kalau mata kuliah sebelum pandemik berarti sebangku terus? Enggak. Satu kelas tapi? Satu kelas. Kebetulan satu kelas terus. Seru nih, aku dulu juga waktu zaman muda, zaman semester 1 juga dulu aku suka sama satu kelas gitu kan, suka sama kakak tingkat tuh, suka semuanya, aku dosen gue tak sukain kayak gitu.
dasar aku. Nah, kok bisa sih pacaran sekarang ya berarti ya? Udah pacaran berapa lama? Nggak tahu itu berapa lama, tapi kalau dihitung dari dari maba 2000 Maba sih dari semester 1 sampai lama coy, lama banget ya. Terus berarti karena sering berduaan gitu gak di kelas? Itu seru nih. Enggak. Yaudah kalau udah istirahat, kalau udah jam pulang gitu baru jam pulang ya, pulang bareng gitu. Pulang bareng. Terus makan bareng gitu. Itu banyak yang ngiri nggak nih kira-kira teman-teman sekelas kamu? Pacaran, kamu udah sama dia nih. Biasanya kan ada gitu, ada saingan-saingan gitu. Ngiri sih, lebih kayak diomongin aja. Nah kenapa sih orang pacaran dia gitu ya? Diomonginnya gimana? Ya mungkin karena barengan terus gitu loh, jadi kayak orang-orang ngiranya tuh nggak bersosialisasi sama yang lain aja. Oh, padahal ya masih bersosialisasi sama temen-temen kayak gitu kan. Terus deh. Oke, terus ketemunya tuh karena satu kelas. Terus awal deketnya gimana tuh? Jujur aku awalnya tuh nggak kenal kan sama pacar aku itu. Soalnya aku emang niatnya tuh pas awal-awal ke kampus itu emang nggak mau kenal sama siapa-siapa, pengen udah belajar aja, gitu. Tapi kan di jurusanku tuh emang kelompokan kan, harus kelompokan ini. Nah pas hari kedua kuliah itu ternyata cowokku tuh pas aku telat masuk kelasnya, jadi otomatis kan semua orang ngeliat kita kan kalau kita telat masuk kelas. Dia langsung kayak gini ngomong ke teman-temannya, jangan dideketin ya, aku ngincer ini. Gitu. Kayak gitu kan. Tapi aku nggak tahu pas itu tuh, aku ngiranya, kok cowok-cowok yang sebelah kiri aku tuh ngeliatin terus. Aku ngiranya, gara-gara aku nggak pakai kemeja deh kayaknya. Gitu. Soalnya aku kaosan. Iya. Harus pakai kemeja ya. Harus pakai kemeja, soalnya masih maba juga kan. Iya. Terus itu maghribnya, aku habis sholat maghrib, tiba-tiba ada chat. Assalamualaikum Manisa. Gitu. Terus Manisa manis gitu ya. Bener. Bisa. Manisa. Terus aku kaget kan. Situ tuh, ini siapa? Aku gitu kan. Tapi sebenarnya aku tahu sih wajahnya. Soalnya dia tuh orangnya kayak friendly gitu loh. Jadi friendly ke semua cewek gitu. Semua cewek. Terus. Gebetannya banyak banget. Wih, sampai sekarang. Terus aku nggak tahu kan mau balas apa, balasnya ya udah ini. Terus dia tanya, kamu kelompok berapa, basa-basi gitu kan. Terus aku jawab lah kelompok segini ini. Terus dia tanyanya konyol gitu loh Kak. Dia bilang gini, Padang itu Sumatera Barat ya? Enggak, Papua Tengah. Menurutmu? Ampun. Terus di situ aku langsung kayak apaan sih ya? Bener-bener aja. Kamu udah sampai semester 1 udah masuk kuliah nggak tahu Padang tuh mana? Terus itu langsung bikin image-nya tuh kayak apaan sih, so asik gitu ya. Terus tapi selanjutnya pas ajak jalan pun makin kayak ilfil gitu loh Kak. Kayak aku nggak cocok deh makan itu nggak cocok. Tapi aku deket sama yang lain juga. Soalnya waktu itu kan masih pilih-pilih gitu ya. Deket sama yang lain. Terus itu ini sempet kayak nggak enak-enak gitu loh sama yang gebetan yang lain gitu. Gitu sempat berantem juga mereka. Terus sama lama-lama nyaman gitu sama yang ini karena orangnya lucu kan, lucu, suka bercanda ini. Jalan sampai sekarang. Kaget. Nah, terus jalan sampai sekarang berarti udah hampir 3 tahun ya? Hampir. Ya 3 tahun. 3 tahunan ya. 3 tahun. Tapi nggak ada, maksud gimana sih dia cara nembaknya kamu? Nggak ada? Ada gitu aja. Dia jalan aja gitu? Dia ngungkapin, dia sayang bla 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 gitu kan. Tapi waktu itu aku nolak gitu beberapa kali. Dia berarti orangnya yang pantang menyerah. Iya, tapi waktu itu aku jujur gitu loh, aku susah buat percaya sama cowok kayak gitu loh kan. Karena dia friendly gitu. Aku jujur, terus dia bilang ngeyakinin kayak aku bisa menurut saya gini. Terus tapi terbukti nggak dia kayak kasih kepercayaan aku gini. Terus akhirnya sampai sekarang dia masih, maksudnya gebetannya banyak atau dia agak mengurangi karena tapi pas awal-awal tuh emang sempet kayak ada beberapa yang ketahuan bohong gitu loh Kak. Gitu. Karena cewek juga. Payah. Emang cowok-cowok di luar sana tuh nggak bersyukur punya satu cantik ini, kamu nggak bersyukur kayak gitu ya. Tapi abis itu kayak baikan gitu. Iya. Putus nyambung?
Sempat sekali putus. Oh, sempat sekali putus, terus balikan lagi. Kenapa tuh putusnya? Ya, Gara-gara cewek? aku kayak sempet tahu dia nge-stalk mantannya gitu loh. Terus? Tapi waktu tuh alasan kita putus tuh nggak itu, cuma kayak nggak jelas aja, ditinggal gitu aja. Ya udah, tapi kan baikan sampai sekarang, balikan sampai sekarang gitu ya. Nah, itu cowok tuh, makanya kalau kamu misalnya nggak mau ngelepasin, jangan dilepasin. Mau kan balikan? Iya, giliran udah deket sama cowok lain baru aja. Iya bener-bener, gantian kitanya udah kayak kasih udah renggang, udahlah terserah kamu gitu, udah gak ada rasa. Dia yang ngedeket, bener gak? Iya. Terus Terus ngerasa kayak gini, aku tuh nggak bisa lihat kamu sama cowok lain ini. Jadi egois banget, cowok tuh kayak gitu sih. Gitu. Nah, ini Nisa kan ini masih pacaran kurang lebih 3 tahun. Sebelumnya udah pacaran berapa kali? Sekali, punya mantan 1. Berarti ini kedua. Iya ampun, solehahnya. Nah itu sama yang pertama dari umur berapa tuh pacarannya? Ada rambut nih. Pacarannya tuh SMA kelas 2. Dulu sama di mana? Di Padang? Di Padang. Oh, berarti pacaran orang Padang juga? SMA kelas 2 tuh pacaran? Iya. Berapa lama? Sampai kelas 3 awal-awal. Mungkin 1,5 tahun kayaknya. Masih bentar ya. Maksudnya dibanding sama yang ini, masih lamaan ini ya. Nah itu kena satu kelas lagi kah? Atau kalau satu sekolah pasti? Satu kelas lagi, berarti Nisa ini doyannya satu kelas ya Mas ya? Doyan yang nggak bisa jauh-jauh kayak gitu? Enggak, tapi yang dulu tuh kalau dilihat dari yang sekarang, orang mungkin ngiranya nggak pacaran. Kita tuh nggak pernah ngobrol, Kak. Terus? Sampai kita jadian itu kita belum pernah ngobrol sama sekali. Terus jadinya gimana kalau nggak jadian? Dia nembak tapi? Nembak, terus? Chat. Dulu kan zamannya BBM kan? Iya. Terus dia ngechat lah bla bla bla. Awalnya aku tuh kalau dia ngechat, aku balasnya 2 hari. Saya dia chat hari ini, aku balasnya 2 hari kemudian. Terus? Dia bahasa-bahasa itu selalu hari ini ada PR nggak ya? Tugas baru gitu. apa? Oke, gitu. Masih cari perhatian ke kamu gitu ya. Soalnya dulu tuh aku emang ambis gitu loh Kak, ambis banget. Jadi buat semua belajar. catatanku rapi. Jadi aku ngiranya emang buat nanya kan, soalnya catatanku rapi. Ternyata lama-lama ternyata suka, aku tahu. Kalau dulu zaman SMA tuh kan agak tahu-tahuan gitu loh teman-temannya. Terus ini lama-lama nyaman, jadian juga. Tapi dia harus nyaman dulu ya. Iyalah, soalnya dia emang Harus nyaman dulu. Iya. sebenarnya Nisa tuh tipe orang yang dia kalau misalnya sekali dia lihat harus, tapi gimana ya, cowoknya harus effort dulu ke dia nggak sih? Ke kamu nggak sih? Kayak gitu. Aku pengen yang penting nyambung kalau. Yang penting nyambung. Iya. Terus aku nyaman juga kalau ngomong, nggak ngerasa ada yang Aneh gitu. Iya sih, sama cewek mesti kayak gitu ya. Terus itu 1,5 tahun. Putusnya kenapa? Putusnya, jujur aku nggak tahu sebenarnya putusnya kenapa. Tapi waktu itu naik kelas 3, jadi kan kita anak unggulan ini. Kenapa kita bisa Pintar karena gitu kita ada satu kelas unggulan gitu. Nah itu tuh orang nggak ganti-ganti sampai kelas 2 SMA. Oh gitu. Jadi paling yang keluar itu beberapa orang yang nilainya turun, itu keluar dan diganti sama orang yang nilainya gitu. Terus nah kelas 3 itu tiba-tiba kelas unggulan tuh hilang, dihapusin. Jadi semua anak kelas unggulan tuh dibagi rata. Dibagi rata supaya dengan harapan sekolah tuh pengennya nilainya naik semua. Jadi nggak timpang banget gitu loh Kak. Malah kayak ada ini ya, kayak kelompok-kelompok gitu ya. Jadinya malah kayak ini, dulu zamanku juga gitu sih, kayak SMP sih, kayak kelas unggulan. Cuma jadinya isinya yang misalnya kelas terakhir tuh isinya yang nakal-nakal, yang ya misalnya yang bobrok, yang kurang pinter gitu. Sebenarnya emang dulu sempat protes sih kayak gitu, ada sistem kayak gitu, dibagi rata aja gitu. Jadi kan emang bisa sosialisasi juga sama orang pinter juga. Sebenarnya tuh nggak kelas unggulan juga, mas kelas-kelas biasa sebenarnya ada orang pinter, cuman dia diambil yang terbaik kayak gitu. Sebenarnya kan nilai itu nggak bisa dipatokan juga ya. Berarti sama pacarnya sama-sama unggulan. Terus nah kelas 2 itu kan masih pacaran juga kan. Tapi udah mulai ngobrol kelas 2 itu, kelas 2. Nah naik kelas 3 ini dipisah lah. Jadi aku masuk kelas 1, dia masuk kelas 5. Nah di pas 1 ini aku ketemu lah banyak orang baru kan. Kita cuma ber-7 orang yang kelas unggulan yang lama. Sebulan pertama itu nggak bisa sosialisasi kan, soalnya beda gitu loh rasanya. Cara bergaulnya beda banget. Cara berpikirnya kadang-kadang juga beda. Kayak, orang-orang yang aku ketemu itu
banyak curang gitu loh Kak. Sementara kita yang gigih belajar gitu. Terus kita apa adanya gitu loh kalau ngerjain tugas. Kalau mereka tuh yang penting ngerjain gitu loh. Tapi nilainya 100, tapi diganti jawabannya. Ya ampun. Awal-awal tuh kayak nggak terima gitu kan Kak. Tapi lama-lama kita aku ngerasa kayak kalau masalah pertemanan mereka asik kayak mereka lebih open gitu loh orangnya, lebih menerima, lebih mengerti. Kalau yang aku rasain di kelas unggulan tuh kayak ya udah dia sebenarnya kayak lebih bukan introvert sih, lebih fokus ya orangnya, fokus karena ngejar karena dia di kelas unggulan, jadi dia emang fokusnya ke belajar kayak gitu. Tapi sebenarnya baik-baik juga orang-orangnya, cuma cara bersosialisasinya berbeda kayak gitu. Terus aku ketemu lah, jadi kan dulu tuh emang teman-teman cowokku tuh agak takut gitu loh deket-deket sama aku karena dia tuh kayak anak basket gitu-gitu loh Kak. Yang favorit lah. Ya terus badannya gede, tinggi gitu loh. Jadi cowok-cowok lain tuh takut gitu deket-deket. Jadi nggak pernah ngobrol gitu loh Kak. Paling ngobrolnya, misalnya nih, dia tuh kan ada geng anak basket tuh kan selalu geng-gengan gitu kan. Nah mereka keluar dari kelas nih. Nanti baru tuh teman-teman. Aku punya sahabat cowok kan, satu kelas juga. Dia pasti baru ngomong, nanti kalau udah kedengaran dari jauh ada sama-sama suara dia, semuanya pergi. Oh iya, setakut itu. Berarti ditakutin orang-orang karena emang dia badung atau dia enggak sih, cuman kayak cowok-cowok tuh emang takut aja deh sama soal badannya gede gitu-gitu loh. Terus sakitin kamu jadi takut. Ya ampun. Terus baru kelas 3 tuh aku mulai temenan sama cowok-cowok. Soalnya kelasku tuh emang akrab gitu loh. Terus aku digangguin lah sama salah satu cowok di kelas. Tapi aku mikirnya itu kayak ya udah temen ya biasa lah. Dia suka ambil botol minum gitu-gitu loh Kak. Nah waktu itu ada acara futsal, karena kan sekelas pasti kan kita ngedukung kelas kan. Terus foto-foto. Terus cowok ini tuh besokannya ternyata ngupload di Instagram foto kita berdua. Oh gitu, sengaja mungkin ya. Terus dia tahu kamu punya pacar? Tapi mungkin nganggapnya biasa aja kan. Oh iya. Terus aku dapet chat lah dari teman-teman, tapi aku nanggapnya kan cuma upload foto dan captionnya biasa aja. Dan aku juga nanggapnya dia nggak suka aku. Terus ini ternyata cowok yang ini tuh tiba-tiba hari Seninnya nggak datang. Ternyata cowok aku tuh udah nyariin dia. Aku dapat kabar-kabar gitu kan dari cowok-cowok tuh kan, mantanmu itu nyariin ini. Itu udah mantan ceritanya? Belum, masih pacar. Itu pacar? Ya, pacarku nyari cowok ini. Dan pas banget hari itu tuh dia nggak datang cowok ini tuh. Karena dia udah ketakutan gitu? Nggak tahu, kayaknya dia santai aja deh. Soalnya hari Selasanya dia datang. Biasanya dia anak kayak yang introvert gitu loh Kak, suka langsung pergi main game gitu loh orangnya. Tapi biasanya dia langsung pergi, pulang ada bunyi itu langsung pergi. Nah tapi ini tuh dia nggak langsung pulang, dia malah main bola gitu di depan kelas. Terus? Dan pas banget pacarku langsung datang ke kelasku, duduk di sampingku, tapi ngeliatin cowok ini terus. Nah cowok ini langsung bilang, apa sih lihat dia langsung bilang kayak gitu lah. Terus nyolot? Iya nyolot. Dia pacarku langsung berdiri, langsung buang kerahnya, langsung marah-marah, bacot-bacotan lah di situ. Oh gitu. Terus? Itu terus satu kan aku IPA kan, satu IPA tuh ngelilingin gitu loh cowok-cowoknya yang lagi piket pun semuanya pergi Kak. Takut kan takut? Kan aku nggak pernah di posisi gitu juga kan. Jadi kamunya yang aku shock gitu, mau ngapain? Cuma kayak ngomong nggak jelas gitu loh. Minta biasanya juga nggak bisa, mereka berantem tarik kerah, bacot-bacotan deh. Tapi sampai main tangan gitu nggak? Seingatku nggak sih. Terus cowok itu langsung bilang, dia tuh nggak mungkin suka. Kalau suka nggak udah dideketin gitu loh. Dia nyolot gitu kan temanku ini. Dia bilang kalau suka cara deketinnya nggak kayak gini. Dia bilang dia nggak mungkin upload juga. Dia bilang kan. Terus pacarku tetap nggak terima kan. Dia bilang ngerasa nggak dihargai gitu loh kan. Terus dia temanku langsung bilang gini, ya udah aku hapus aja fotonya sekarang. Dia buka HP-nya langsung dihapus. Terus langsung lari temanku itu. Tapi itu jadi hangat gitu loh Kak. Iya, jadi kayak yang jadi suasananya langsung kayak langsung berubah gitu kan. Terus berarti gara-gara foto gitu. Terus akunya juga marah lah kan sama pacarku karena ya nggak harus kayak gitu loh. Itu bisa diselesain secara baik-baik. Ya ngomong aja udah.
Terus itu sejak itu tuh jadi nggak enak, diputusin aku besok. Beberapa saat setelah itu diputusin. Lah, diputusin? Iya, diputusin aku. Berarti kenapa? Alasannya karena kamu berubah atau gimana? Nggak tahu, aku lupa alasannya. Kayaknya itu deh, aku berubah. Diputusin? Kamu ngurusin cewek cantik ini, ya ampun. Terus abis putus komunikasi masih baik aja atau enggak? Langsung ya benar-benar udah sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu tuh kan aku sempat galau-galau juga kan, yang namanya apa, cinta pertama gitu kan, pacaran pertama. Terus abis itu teman-teman sekelasku tuh emang baik-baik gitu loh Kak. Teman kelasku tuh yang cowok-cowoknya yang baik, walaupun cowok-cewek tuh baik-baik, tapi aku deketnya emang sama cowok ini, soalnya dia kayak baik gitu loh orangnya. Terus mereka bilang lah, udah lupain aja, dia orang kayak gini. Lupain aja ntar sama aku kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Terus coba sama beberapa sempat deket lah sama gitu, sempat berantem juga, gebetan aku tuh 2 orang gitu. Oh, kamu deketin 2 orang? Ya, setelah aku putus itu, aku dideketin sama temen sekelasku 1, sama beda kelas 1. Terus? Tapi mereka tuh sahabatan Kak. Nah, tapi aku udah nolak karena aku idaman loh ternyata Mas. Kayak nggak mau terlibat cinta-cintaan aja. Dan aku jujur gitu loh, kalau aku tuh bener-bener nggak mau dari awal, daripada dia aneh-aneh udah ngasih itu, tapi ternyata aku nggak ngasih feedback. Iya benar. Takutnya kecewa gitu. Aku bilang, jelasin dari awal. Kamu kecewa, kamu berharap mending sama orang yang jelas-jelas akan mau sama kamu, daripada berharap sama orang yang nggak jelas gitu loh. Karena aku jatuhnya nggak jelas kan. Tapi mereka tetap kayak nggak apa-apa gitu loh, baik, bersikeras ya. Dua-duanya itu baik Kak, baik banget orang-orangnya. Terus kan mereka sahabatan nih, terus tiba-tiba mereka berantem gara-gara perang dingin gitu loh Kak. Karena sama-sama tahu ngedeketin aku. Ya ampun. Terus kamu nangahin nggak? Aku jadi ngerasa bersalah kan di situ, dan aku nggak memilih siapapun kan di sana jatuhnya. Terus ini aku ikutlah kayak pageant gitu kan. Kalau di Sumatera Barat tuh namanya Uda Uni. Tapi ini tingkat remajanya karena kita masih SMA. Ikut Uda Uni. Aku kenal sama orang baru kan, beda SMA, beda daerah, banyak lah. Terus aku udah mulai lupa nih sama semuanya. Tapi yang 2 orang ini tetap bantu Kak. Setiap aku kan audisi, dari audisi sampai aku bareng gitu, dua-duanya. Iya, selalu bantu. Tapi mereka nggak sapaan. Ya? Iya. Jadi malah kayak lomba-lombaan ini ya? Iya. Lomba-lombaan, ayo ini siapa yang mau membantu kamu duluan kayak tapi gitu. Tapi bikin rasa bersalah gitu loh Kak. Gitu tuh. Terus akhirnya pas aku udah menang dan ini aku juara 1. Aku dapat penghargaannya tuh Uni Berbakat. Oh, berbakat loh. Apa? Nunjukin bakat apa? Oh, itu tuh nari. Oh, bisa nari juga. Oh, oke. Penari. Terus itu tahun berapa? Model, foto juga, fotogenik juga. Fotogenik, model foto juga ya. Catwalk. Luar biasa. Terus itu tahun berapa? 2017. Nah, terus habis itu? Ternyata aku deket lagi sama mantanku itu. Oh, sama yang mantan pertama itu. Terus lagi. Nyesel kan, karena emang kalau membuat nyesel seorang tuh emang kita harus menunjukkan hal apa ya, kayak yang terbaik ya, bukan balas dendam. Glow up. Ya, biar glow up. Nah, jadi biar mantan tuh nyesel. Nah, berarti kan tadi setelah ikut ajang Uni apa udah Uni. Abis itu balikan sama yang pertama. Gak balikan sih, deket lagi. Oh, deket biasa. Terus habis itu jalan lagi gitu. Terus teman-teman tahu nggak, teman-teman sekolah? Awalnya enggak. Terus tapi kayak aku sebenarnya kayak ngerasa bersalah juga gitu loh sama teman-teman kan, bantuin move on gitu kan, kayak udah nggak usah diingat lagi gitu. Baik ya teman-temannya ya. Iya, teman-temanku baik. Antara baik sama modus. terus ini ternyata aku dekat lagi tuh kayak ada rasa bersalah gitu loh. Terus gitu. Rasa bersalahnya juga sama 2 orang ini. Mereka tuh kayak dewasa gitu loh Kak. Tapi yang satunya kurang dewasa sih menurutku. Cara penerimaan orang beda-beda kan. Terus tapi aku kan jadi ngerasa bersalah kan, soalnya mereka emang benar-benar nemenin aku dari awal. Terus tiba-tiba aku nggak ada feedback gitu loh, rasanya tuh kayak ada beban gitu loh Kak kalau kayak gitu tuh. Tapi kamu jelasin nggak ke orang-orang itu? Jelasin. Salah satunya
dewasa sih, tetap bagus gitu loh komunikasinya. Paling satu lagi tuh kayak emosian gitu loh Kak. Mau rebutan terus habis itu kayak apaan sih kamu kayak gitu gak? Habis itu nggak sapaan sama yang satu kelas itu. Terus deket lagi kan, deket terus kita penerimaan mahasiswa baru kan ini terus aku kesini terus deket sama yang lain. Deket sama yang terakhir nih ya? Ada sih sebelumnya. Oh ada sebelumnya, berarti sebelum sama yang terakhir ini deket sama berapa orang? Ada beberapa. Nah itu berarti satu kampus juga yang deketin kamu sebelum pacarmu terakhir? Ada yang satu kampus ada. Nah berarti tapi banyak gak? Ada lebih dari 2, 3, 4, 5, 6? Iya segitu deh. Segitu? Segitu. Ngeri. Waktu itu selektif loh dia tuh. Idola, semua idola cilik ya. Nah dari semua yang deketin Nisa, ada nggak sih yang menurut Nisa tuh rasa kayak gitu, ilfeel kayak gitu? Ada. Kenapa tuh? Aku tuh kan suka kalau deket tuh suka ngobrol kan tapi sebenarnya kalau orang lihat aku tuh kayak jutek gitu aja kan. Tapi kalau udah deket tuh aku lebih ngobrol. banyak ngomongnya, kayak serius gitu loh, nggak bisa berhenti. Nah kadang tuh ada beberapa kadang tuh ada beberapa cowok yang kayak nggak pernah ada buat kita, maksudnya tuh nggak pernah nanyain kita balik gitu loh. Jadi emang poinnya tuh di dia aja. Kayak cuma cerita tentang dirinya gitu loh. Jadi dia tuh minta didengerin gitu, tapi dia nggak bisa dengerin. Nah gitu nggak suka tuh. Terus sama kayak aku tuh kenal sama ini tahu, aku tuh bisa ini, aku tuh kayak gini. Aku tuh nggak suka membanggakan diri sendiri. Aku lebih suka kayak apa adanya. Ya udah. Gitu. Misalnya nih kamu ganteng banget nih misalnya, banyak nih cewek yang suka. Ya udah kamu nggak usah bilang. Bener. Aku tuh ganteng banget tahu, yang suka sama aku tuh itu pernah deket sama aku tahu ini nih. Aku kayak iya kalau ganteng tuh ya aku udah pasti akan tahu kamu ganteng. Maksudnya tanpa kamu bilang kamu tahu kamu tuh ganteng gitu. Innermu diperbaiki dulu. Terus makanya aku lebih suka cowok yang itu sih komunikatif dan apa adanya yang baik juga ya. Baik. Terus bisa bikin nyaman gitu loh Kak. Bisa bikin nyaman. Bukan yang semua orang nyaman aja ya. Tapi ada spesifik khusus nggak sih tipenya Nisa? Misalnya kayak ganteng atau tinggi kah atau? Dulu aku suka yang lebih tinggi sih. Yang lebih tinggi. Soalnya kadang tuh ada beberapa cowok yang suka tuh yang lebih rendah gitu kan, lebih pendek gitu. Jadi kayak kasihan di dianya, kayak gak nyaman aja kalau ngobrol. Oh gitu. Sebenarnya semua tipe-tipe orang beda-beda ya. Yang penting tadi itu kembali cowoknya baik kayak gitu ya. Terus yang bikin ilfil karena dia kayak gitu ya, dengan membanggakan diri sendirinya. Iya, aku gak gitu. suka cowok yang kayak gitu sih. Terus habis itu awal deket sampai kamu akhirnya meninggalkan si cowok itu yang soan itu, itu langsung hilang atau kamu pelan-pelan hilangnya atau kamu bilang? Kalau dia nyariin nggak? Sekarang bilangnya kali ghosting ya. Soalnya teman-teman cowokku tuh selalu bilang aku tuh PHP. Oh gitu. Cewek. Tapi aku nggak ngerasa kayak gitu. Ya karena harusnya cowok tuh sadar diri kalau di PHP sama cewek. Jangan ngomong cewek PHP. Mungkin kamu bukan kualifikasinya Nisa tuh, sadar tuh, ya kan? terus. Tapi aku kayak emang aku tuh kalau lagi deket tuh emang slow respon gitu loh Kak. Karena aku kayak nggak mau ngasih harapan aja, melihat sampai kadang kan ada cowok yang kayak gue coba deketin aja deh gitu, siapa tahu nyantol gitu kan. Asam aja, jak foto juga slow respon dia. Terus itu aku tuh selalu wanti-wanti dari awal. Jadi aku emang nggak mau yang kayak ada yang deketin gue nih, balas gitu, nggak mau juga. Jadi kayak misalnya ada nih orang yang aku suka tiba-tiba ngechat aku, tapi aku langsung kayak naruh curiga gitu loh, kayaknya susah deh aku deh. Tapi kayak emang langsung curiga gitu loh, ini niatnya apa gitu loh. Niatnya jelek kah atau emang biasanya kan kalau cowok yaudah deketin habis itu udah dapet tinggal kayak gitu kan. Atau kayak di geng-geng gitu taruhan siapa yang bisa deketin deh nanti. Wah gitu, tapi pernah nggak kayak gitu? Kayak kamu dibuat taruhan? Nggak tahu sih, tapi aku pernah giniin cowok kayak ini buat taruhan ya, aku pernah gitu? Gituin cowok kayak. Berarti jatuhnya seuzon kamu? Iya, tapi kan lama-lama ketahuan Kak kadang gitu. Oh jadi udah tahu ya. Sebenarnya tuh kalau kita dideketin tuh kadang kita udah punya firasat gitu nggak sih? Terus aku lebih
langsung to the point aja, males yang kayak nggak jelas gitu loh Kak. Iya benar sih. Apalagi yang kayak sekedar chat nggak jelas gitu tuh. Iya. Mau sih ribet. Kayak yang kalau kamu mendekati cewek tuh ya udah kayak apa adanya, terus kayak kalau misalnya emang niat deket tuh mesti obrolannya tuh beda gitu. Kayak biasanya kalau cowok deket kan deketinnya jangan yang, kalau misalnya cowok yang asal deketin kan kayak yang udah kita so asik aja biar dia nyantol, kita kasih apa, kasih perhatian. Sebenarnya nggak kayak gitu. Yang penting kamu apa adanya deketin dari hati kayak gitu, benar? Terus itu berarti kan kamu dari semester 1, berarti kamu tadi yang deketin kamu itu jangka waktunya cepet dong kamu masuk kuliah kayak gitu. Soalnya ada yang kayak deketnya tuh berbarengan gitu loh. Aku sempet kayak ngerasa bersalah kan, soalnya bersalah terus. Iya, aku tuh makanya aku nggak suka deket sama cowok banyak kayak gitu tuh. Jadi kan kita aneh gitu loh. Iya benar-benar. Anggapnya aku diriku aneh gitu. Soalnya waktu itu sempet kayak ngerasa kayak orang cantik gitu ya Mas ya. Lu ngerasa enggak ada. Sempet ngerasa kayak ini jadi kayak takut gitu loh Kak. Kok takut deh ketemu lagi di jalan lagi sama yang si A, ketemu sama si B. Jadi kayak aku ngerasa kesannya yang aku yang bad girl gitu. Terus aku langsung bilang ke bundaku, Bun, kakak deket sama ini bagusnya kayak gimana. Terus kata bundaku, ya udah pilih salah satu, kamu jelasin ke semuanya. Gitu tuh aku langsung cek semuanya. Gitu kayak ini bagus sih kayak gimana itu? Aku sudah punya gitu. Bukan, aku bilang aja kita teman aku beneran nggak ada perasaan, jadi nggak usah berharap. Gitu. Apalagi kalau udah sampai ada yang ngasih hadiah, itu aku paling nggak suka sih. Terus kamu balik pernah ada tapi? Ada, sampai ngasih baju gitu-gitu. Terus balikin? Iya, cuma baju, iPhone dong. Iyalah mobil lah gila. Mobil, rumah. Terus habis itu? Aku kayak aku tahu kamu baik gitu kan, tapi nggak usah ngasih kayak gini. Buat ngambil hati orang tuh nggak harus kayak gitu juga, nggak harus ngasih barang. Kadang tuh kan ya aku terima lah gila. Jual lagi. Masalahnya tuh ngasih barangnya tuh kayak tiba-tiba ngasih barang itu kan kayak kelihatan banget kan Kak. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih ngasih hadiah kok. Tapi nggak enak. Tapi kamu balikin? Waktu itu dia bilang simpen aja, dia nggak mau dibalikin. Ya iyalah, kalau dibalikin malu nggak? Iya sih benar sih. Cuman kamu selalu bilang, oh iya makasih ya gitu. Tapi aku nggak ini gitu. Terus, soalnya aku diingetin juga sama bunda kayak cowok tuh punya harga diri, jadi jangan bikin harga diri cowok tuh turun gitu-gitu. Pokoknya dihargai gitu. Dan kalau nolak seseorang tuh harus baik-baik, jangan sampai nyakitin hati orang. Terus terang. Terus kayak dari awal tuh jangan PHP tuh. Aku di PHP-in Mas, malah aku mau di ghosting, di PHP, ditinggal, disiksa. Oke, tapi kok akhirnya balik. Tapi dia loh, oke. Nggak, ini kan buat semua teman-teman di luar sana ya. Jadi emang kalau jadi cewek tuh harus teliti kayak gitu. Jangan salah teliti. Terus habis itu, tapi ini ya orang tua support ya kamu. Mesti kan jauh nih sama dari orang tua. Berarti kalau kamu selalu cerita, aku deket sama ini nih Bun, gitu. Aku deket sama ini. Selalu tahu ya. Tapi pernah nggak dikenalin gitu sama orang tua? Kayak misalnya video call gitu, kamu lagi sama dia gitu. Aku kan deketnya sama adik mamaku kan, itu adik mamaku. Ada beberapa yang datang ke rumah gitu loh Kak. Oh gitu. Ya, terus udah kayak serius-serius gitu loh. Terus aku udah bilang ke bundaku, aku nggak mau yang kayak dijodoh-jodohin gitu kan. Soalnya nanti nggak enak. Aku takut aja. Takut dijodohin. Nggak takut dijodohin, takut cowok aneh-aneh gitu deh. Aku takut yang sekarang kan banyak ada aja kan. Iya, ada bentuk cinta ini. Ada bentuk banyak dan beragam sifat watak cowok, jenis cowok ya. Nggak cowok aja sih ya. Cewek juga. Iya, cewek juga, tapi ya gitu. Ya, makanya kalau misalnya cinta-cintanya kayaknya kayak terlalu riskan gitu loh Kak. Kan penerimaan orang beda-beda kan. Makanya aku dari awal tuh udah wanti-wanti kalau ada kayak gitu tuh mending kayak kayak alasannya tuh jangan yang menolak deh, tapi yang kayak berteman dulu gitu. Masih selesai kuliah dulu yuk, mau kerja dulu, mau ini ya gitu ya. Terus begitu aku takut aja soalnya nanti kalau ada yang berharap tuh kan
Aku takut deh aneh-aneh yang kayak gitu. Takut, iya benar-benar. Sebenarnya takut lebih kayak ya tadi main HP orang. Padahal kitanya juga nggak mau kayak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kan juga kalau misalnya deketin sama orang kan kadang-kadang jangan baik-baik lah, takutnya ngecewain kayak gitu. Aku selalu bilang gitu sama orang-orang kayak misalnya even itu kita nggak suka, cuman kalau kita kan enaknya jadi teman ya gitu kan. Cara menolaknya tuh bukan menolak sih, kayak emang ya udah kita mau temenan aja karena posisi kita udah punya pacar kayak gitu kan. Nah cara menolaknya ya itu kayak ya udah kita sama-sama baik tapi jangan saling merugikan kayak gitu. Terus berarti keluarga tahu kegiatan Nisa, bukan kita sih, kayak Nisa deket sama siapa kayak gitu. Nisa berapa saudara sih? 3, aku 3. Anak Pertama. pertama, yang kedua cewek semua apa cowok? Cewek semua. Cewek semua. Wah ini berarti buat sharing juga ke adik-adik ya nanti ya. Biar Makanya harus pintar-pintar. sebagai contoh, benar banget buat contoh adik-adiknya, karena Nisa nih kalau dilihat tuh baik loh nih, dia cantik, baik, Amin. nular nah. Psst, aku baik kok. Ya oke, terus sama ini masih yang terakhir, masih nggak ada problem lagi, Alhamdulillah sih ini baik-baik aja ya. Alhamdulillah ya. Ya semoga langgeng. Terus skripsian bareng nih berarti? Iya, lagi sih. Oh, tapi pernah nggak ngerjain skripsi bareng gitu? Pernah, tapi dia selalu nggak mau. Masa nggak mau? Soalnya dia Nggak bilangnya konsen nggak konsen. Takutnya lihatnya sama kayak gitu. Padahal menurutku konsen aja kalau aku yang ngerjain. Tapi dia selalu ngerasa, enggak deh. Nggak konsen gitu. Ya iyalah, gila nggak konsen, orang cantik banget diliatin ya Mas ya. Dia takutnya ntar judul skripsinya mencintai Nisa tanpa batas. Kan susah kayak gitu. Enggak, kayaknya dia jadi pengen ngobrol terus gitu loh Kak. Oh, jadinya nggak konsen. Iya. Ya udahlah, semoga aku doain sama Mas pacar yang terakhir skripsi bareng, lulus bareng, nanti cari kerja bareng atau mau S2 nanti kira-kira? Belum tahu. Belum tahu ya. Pengen kerja dulu sih. Oh, oke. Semoga dilancarkan semuanya. Terus mau ini dong nih, kasih tips buat teman-teman di luar sana. Kalau deketin cewek, Cowok sih. Untuk cowok-cowok di luar sana, kalau mau deketin cewek tuh kayak gimana? Yang baik. baik ya. Menurut Nisa. Duh, nggak tahu sih sebenarnya kategori baik tuh gimana, soalnya kan Menurut Nisa. beda-beda kan. Menurut Nisa. Nggak ini sih, nggak memaksa. Nggak mau maksa ya. Soalnya kadang ada beberapa tuh yang kayak ngerasa, lu untung gue deketin, ngerasa cakep banget sih gini gitu kan. Kadang kan. Emang lu cakep? Dompet lu cakep? Spoiler dong. Terus Ya itu nggak memaksa aja. Kayak kalau kamu deketin seseorang kan nggak mungkin kayak gue chat langsung kayak oh iya mau aku boleh jadi pacar kamu, kan nggak mungkin kayak gitu kan. proses ya. Ya ada prosesnya, kayak ya itu nikmatin aja prosesnya. Yang penting jadi diri sendiri gitu ya. Jangan Terus nggak, ya berlebihan kayak gitu ya, karena buat apa sih kamu melebihkan keunggulanmu, kan dunia hanya sementara kayak gitu. Terus ada lagi? ini bukan maksudnya bukan apa ya, pokoknya bikin cewek nyaman deh. Oh iya, Maksudnya tuh paling penting sih itu. ya maksudnya tuh komunikasinya benar. nyamannya, yang kayak timbal balik gitu loh Kak. Aku ngomong, kamu juga ngomong. Iya benar. Jadi tuh emang komunikasi tuh dari podcast aku sebelumnya juga aku selalu bilang komunikasi untuk di hubungan tuh paling penting banget sih, karena nomor satu sih menurutku kalau komunikasi. Kalau komunikasi kita jelek, itu hubungan tuh mesti tetap jelek gitu. Yang penting selalu terbuka gitu. Jadi sebenarnya nggak semua terbuka sih. Apa terbuka enggak. Yang penting kalau udah sama pasangannya ya udah terbuka aja gitu, apa adanya gitu. Bener. Ada lagi? Terus kalau aku pribadi, aku nggak suka yang kontak fisik. Kontak fisik. Ya baru kenal, kayak baru deketin tuh kayak langsung pegang gitu-gitu. Iya terus ya aku juga nggak suka kok kayak ganjil. Mungkin lah, mana ada. Tapi ada biasa, ada sekarang tuh cowok-cowok tuh kayak udah baru kenal kayak yang udah Agresif. sorry kayak gini. Ini mungkin tuh yang baru kenal tuh mungkin dia ini lagi apa cong kali ya, kecil gitu kan. Enggak, kadang langsung pegang tangan kalau nggak Iya, pegang pundak atau kayak gitu. Aku gitu. juga Aku juga nggak suka kayak gitu. aku suka sih. Bercanda. Kalau Nisa nggak suka yang langsung kontak fisik gitu. Aku nggak suka kontak fisik. Aku Iya. emang risih aja kontak fisik kayak gitu. Iyalah. Alim. Oke, udah ada lagi? Kalau ini poin plus dari cowok ya, wangi.
pasti gitu. Soalnya aku beberapa kali itu kayak mungkin dari segi fisik ya itu kan relatif ya, ya. relatif ya. Tapi kadang ada jadi poin plusnya itu wanginya kayak Bener-bener. kita tuh inget oh ini bau. Iya benar-benar banget. Maksudnya walaupun kamu kamu nggak good looking, tapi kamu wangi, bersih, rapi, itu udah Cowok bersih itu plus. aduh banget. Apalagi kalau kemana-mana, pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya kita kemana-mana di jalan, kita rapi, cowok kamu cuma sandalan gitu kan kalau misalnya keluar makan it's okay gitu ya. Kalau misalnya kamu keluar even nongkrong, kalau misalnya kamu rapi kan kita enak kan bawanya, kayak nggak malu gandeng gitu gak sih kayak gitu. Bener. Kalau aku suka cowok yang sepatuan. Aku suka kalau lihat cowok tuh dari bawah dulu, dari sepatu. Jadi kalau misalnya dia sepatu dia rapi, atas-atasnya bisa dia rapi kayak gitu. Oh yang penting kayak kuku gitu Kak? Iya sih. Yang penting bersih lah, wangi lah. Tapi ya ini buat teman-teman aja. Tuh wangi itu sebenarnya penting kayak gitu buat kamu tuh, istilah kamu jualan diri ke orang gitu ya. Ya itu branding kamu dengan wangi. Kalau cowok itu wangi wajib lah, sunat. Iya. Bener-bener banget. Sebenarnya cewek juga sih, maksudnya cewek walaupun Kalau cewek nggak boleh. Oh iya Mas. Gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya Wanginya nggak boleh menyengat gitu loh kalau cewek. Pakai terikat itu nggak apa-apa. Oh, itu ilmu buat teman-teman. Itu kalau cowok boleh ya Mas ya? Boleh, cowok harus menyengat. Yang penting rapi, klimis. Kalau enggak, ya udah sabun lukaan. Iya, selera Kak ada. Aku suka soalnya cowok rapi gitu. Soalnya kita emang cowoknya kan dari kan emang udah niat jalan. Soalnya dia matanya polisi guys. Enggak. Stop Mas. Ini yang tak wawancarai nih. Nanti mantanku nonton malahan, kan repot. Oke, daripada nanti nggak apa-apa. daripada aku ntar di roasting tuh sama Mas Adet. Langsung ya Mas. Ya. Makasih Nisa udah mengisi podcast hari ini. Sukses terus buat Nisa. Terus semoga skripsinya segera selesai. Dosennya gampang ya? Oh enggak, Bapak dosen, mohon maaf, Nisanya dibantu gitu. Iya, please dibantu Anisanya. Ya nanti di swab ya Pak. Sama pacarnya juga dibantu skripsinya biar gampang Ya, gitu ya. mungkin dibantu ngerjain. Terus semoga hubungannya juga langgeng, nggak ada masalah-masalah apapun, Ya nggak ada drama-drama. kecil, tapi Iya. bisa diselesaikan. Iya begitu. Yang penting komunikasi. Masalah boring loh. Iya sih kayak nggak ada. Lurus-lurus aja. Buat masalah ini guys. Loh, kudu. Maksudnya hal kecil bisa, maksudnya kok diselesaikan dengan komunikasi kayak gitu ya. Oke, saya selalu Nisa, tetap jaga protokol kesehatan ya. Terus jangan lupa nanti Nisa nonton setiap hari Senin jam 6 sore di-upload di 5670. Udah, aja lah. Terima kasih ya, cantik banget sumpah. Aku minder ya ampun. Adik-adik kamu juga cantik berarti. Cantik kan relatif ya, semua orang kan. Tapi kalau kamu sama adikmu sih merasa cantik gak? Aku sih yang sering bilang kayak, kok kamu nggak adil sih, kok kamu cakep. Oh iya. Kita disuruh ke ngomong kayak gitu. Tapi bercanda. Iya, mereka lebih cakep. Belum kelihatan aja Iya. cantiknya. Oke. Belum. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Oke, saya Nadia dan bintang tamu hari ini Anissa. kenali lebih dalam dengan narasumber kita selanjutnya. Dadah.